hiperurisemia. Di mana kedua keadaan ini sebenarnya saling berhubungan, ya. Baik itu GOUT dan hiperurisemia ini saling berhubungan satu sama lain. Hiperurisemia ini adalah kondisi di mana kadar asam urat di darah itu tinggi, ya. Jadi kalau kita misalnya melakukan pemeriksaan darah, biasanya kan tuh ada yang namanya uric acid, ya. Nah, biasanya ini ada nilai rujukannya 6 pada perempuan, 7 pada laki-laki. Nah, ketika nilainya melebihi ambang batas tadi, maka keadaan itu disebut hiperurisemia. Nah, keadaan hiperurisemia inilah yang mendasari terjadinya penyakit gout, ya. Penyakit gout atau kalau yang sering disebut di masyarakat itu adalah sakit asam urat gitu, ya. Namun sebenarnya tidak semua individu atau tidak semua penderita yang mengalami hiperurisemia nantinya akan bermanifestasi menjadi gout arthritis, ya. Jadi kalau kondisinya hiperurisemia saja belum tentu akan berkembang menjadi gout arthritis, di mana nantinya akan ada serangan rasa nyeri. Tapi apabila hiperurisemia ini dibiarkan, kemudian dibiarkan bertambah kadar asam urat di darah tanpa dikeluarkan lewat urin, maka justru nanti akan terbentuk kristal urat. Nah, terbentuknya kristal urat inilah yang menginisiasi terjadinya penyakit gout tadi, ya. Nah, semakin naik kadar asam urat darah itu, maka kristal asam uratnya semakin beresiko untuk terbentuk. Lalu gimana dengan gout? Nah, gout ini tadi sudah kita bicarakan, itu saling berhubungan dengan si hiperurisemia tadi. Hiperurisemia mendasari terjadinya penyakit gout ini, ya. Jadi penyakit yang diakibatkan penumpukan monosodium urat, ya, kristal monosodium urat di sendi, ya. Jadi penyakit autoinflamasi akibat adanya penumpukan atau pengerasan deposisi kristal monosodium urat pada cairan sendi, sehingga membentuk seperti ini, ya. Tonjolan seperti ini disebut topi, ya, topi pakai F, bukan topi pakai P. Topi ini isinya memang itu tadi, tumpukan kristal asam urat yang bisa saja akhirnya topi ini nantinya bisa pecah, ya, sehingga bisa menimbulkan infeksi luka kalau misalnya pecah, karena biasanya ketika pecah dia akan mengeluarkan cairan seperti pasta gigi berwarna putih karena bercampur juga dengan nanah. Nah, di sini biasanya di sendi-sendi, ya. Nah, ini masih monoartikular, artinya cuma pada satu sendi. Ketika nanti sudah beranjak ke kronis, gout ini bisa saja nanti akan menjadi poliartikular. Jadi bisa disimpulkan, ya, keadaan yang mendasari kondisi gout itu adalah hiperurisemia yang terus-menerus tidak terkontrol. Nah, akhirnya membuat terjadinya deposisi kristal asam urat, ya, monosodium urat itu di sendi-sendi yang pada akhirnya nanti justru akan menimbulkan rasa sakit, ya, salah satunya rasa sakit pada penderitanya. Sekarang kita lihat epidemiologinya. Untuk artritis gout ini sebenarnya adalah penyebab penyakit tersering untuk inflamasi sendi pada laki-laki, ya. Jadi
penderitanya itu lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan, terutama pada usia sekitar 50-an ke atas. Diketahui itu perbandingannya kalau laki-laki dari 1.000 lelaki itu ada 13 orang yang menderita gout. Kemudian kalau perempuan itu dari 1.000 orang perempuan 6 orang yang menderita gout. Jadi lebih sedikit. Nah, biasanya pada wanita ini kalau kita mengingat pada osteoporosis kemarin ada yang namanya estrogen ya. Nah, estrogen juga ternyata mempengaruhi pada asam urat ini, homeostasis asam urat. Sehingga resiko wanita menderita asam urat itu bertambah ketika dia telah mengalami menopause ya, atau ketika berhenti haid. Jadi pada wanita awalnya kadar asam urat itu pada usia produktif itu biasanya rendah. Namun setelah usia menopause, nah itulah di situ mulai meninggi asam uratnya karena ada homeostasis asam urat tadi yang diatur oleh estrogen. Sedangkan pada pasien menopause kan estrogennya sudah berkurang ya. Di Indonesia sendiri arthritis gout ini memang ada terjadi pada usia yang lebih muda, angkanya cukup tinggi ya, sekitar 32% terjadi pada usia muda, yaitu kurang dari 34 tahun. Nah, jadi hati-hati juga, walaupun ini bisa dibilang salah satu penyakit yang memang karena usia juga, tapi kalau dilihat dari sini, ternyata usia kurang dari 34 tahun itu sudah beresiko terkena arthritis gout. Angkanya cukup tinggi ya, kalau di Indonesia sekitar 32% pada pria. Sebenarnya apa sih faktor resikonya gitu ya, kalau kita mengingat kenapa sih seseorang bisa kena asam urat ini? Beberapa hal yang bisa beresiko menimbulkan hiperursemia yang kemudian berkembang menjadi asam urat atau berkembang menjadi gout maksud saya, ini adalah yang pertama adalah diet tinggi purin. Ya, purin kita tahu basa ya. Nah, makanan-makanan yang mengandung purin itu misalnya jeroan ya. Jeroan kayak apa tuh babat kayak gitu-gitu. Nah, itu ternyata tinggi purin. Daging-dagingan juga ya, daging-dagingan juga mengandung purin yang cukup tinggi. Kemudian seafood juga. Seafood juga mengandung purin yang cukup tinggi. Nah, purin ini yang nanti akan apa ya, kayak dirubah jadi ada kayak metabolismenya purin ini di dalam tubuh, dan itu justru ketika hasil metabolismenya itu dibuat itu nanti meningkatkan asam urat itu. Kemudian minuman beralkohol juga sama ya, minuman beralkohol juga bisa meningkatkan asam urat. Lalu obat-obatan. Ya, obat-obatan di sini ada golongan diuretik ya. Golongan diuretik ada yang tahu itu efeknya seperti apa? Saya pengen tanya dulu nih. Karena ini penting ya ketika kita melihat salah satu obat-obatan menjadi resiko untuk suatu penyakit. Sehingga sebagai farmasis apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya obat ini kontraindikasi kan dengan penyakit si pasien gitu. Nah, kalau diuretik ini biasanya penggunaannya di mana aja? Ada yang tahu? Penggunaan diuretik adik-adik kalian di penyakit apa biasanya? Hipertensi, Bu. Siapa yang bicara? Saya nggak. Tidak. Normeli Diani. Ya, benar. Di penyakit apa biasanya, Meli? Hipertensi, Bu. Ya, biasanya digunakan untuk penyakit-penyakit hipertensi. Selain juga bisa digunakan kalau misalnya ada udem, ya,
bisa digunakan diuretik juga. Di sini yang berpengaruh terhadap resiko terjadinya gout itu adalah yang pertama diuretik tiazid. Ada yang masih ingat diuretik tiazid contohnya apa? Hidroklortiazid, Bu. Ya, hidroklortiazid atau biasa sering kita singkat dengan HCT. Kemudian ada furosemid juga dan vitamin B12. Nah, ini ternyata obat-obatan ini menurunkan ekspresi asam urat di urin. Gampangannya gini, ketika asam urat itu terproduksi, harusnya kan dibuang lewat urin. Namun ketika ada masuk obat-obatan tersebut, ternyata dia menurunkan ekspresi asam urat di urin, sehingga akhirnya asam urat itu menumpuk di tubuh, dan ketika menumpuk tadi, dia akan berubah menjadi kristal uric acid di sendi. Ya. Kemudian usia juga, usia di sini memang usia 50-an ke atas, ya, itu lebih beresiko untuk menderita asam urat. Jenis kelamin tadi sudah kita bicarakan di epidemiologi tadi ya, sudah kita bicarakan bahwa laki-laki itu memang lebih banyak menderita asam urat, namun pada wanita juga cukup banyak ketika menopause tadi ya, ketika usia menopause tadi. Lalu faktor genetik, ya artinya ketika ada keluarganya yang juga menderita asam urat, orang tuanya misalnya, maka bisa juga anaknya menderita asam urat nantinya. Dan menurut penelitian ini 40% berkontribusi pada prevalensi hiperursemia untuk faktor genetik ini. Nah, ini adalah patofisiologinya. Saya membuat patofisiologinya seperti ini saja supaya lebih mudah dipahami ya. Jadi ketika nanti ekskresi asam urat itu bisa berkurang atau terjadi peningkatan produksi asam urat, namun ekspresinya juga bisa berkurang. Nah, ini terjadilah penumpukan asam urat di dalam tubuh, ya, di mana nanti muncul atau terbentuk pengerasan dan berubah menjadi kristal asam urat, ya, jadi proses pengkristalan. Terjadinya penumpukan kristal asam urat ini justru akan memicu inflamasi, ya, jadi dia akan memicu adanya inflamasi atau peradangan pada sendi tersebut. Kalian sudah paham kalau radang itu seperti apa? Ada seperti di sini tadi, ada rubor, kalor, dolor ya, dan ujung-ujungnya nanti akan ada rasa nyeri. Ya. Lalu salah satu yang bisa menjadi indikator ketika inflamasi adanya peningkatan angka leukosit. Sekarang saya mau tanya, leukosit selain di inflamasi meningkat juga di saat kapan? Saat terjadi infeksi, Bu. Ya, oke, betul ya. Jadi angka leukosit itu selain pada proses inflamasi, biasanya kita gunakan sebagai parameter terjadinya infeksi. Ya, jadi leukosit ini lebih sebenarnya digunakannya di infeksi. Namun kita juga bisa melihat parameternya di inflamasi. Pengkristalan tadi juga menginisiasi tadi terjadinya gout tadi ya. Lalu nanti akan muncul rasa sakit ya. Jadi kayak serangan akut. Ketika terjadi serangan akut itu nanti ada fase antara, lalu kemudian muncul lagi serangan selanjutnya. Dan di sini karena adanya terbentuk tophi tadi, topus ya, bisa saja dia
merubah bentuk tubuh pada tulang dan sendi. Kurang lebihnya seperti ini, ya, penumpukan dari uric acid kristalnya di sendi. Ketika semakin banyak penumpukannya, dia bisa di sendi yang lain. Jadi tidak hanya misalnya di sendi ini kan sendi di ibu jari ya, tapi bisa juga menumpuk di sendi lain. Makanya ketika sudah kronik dia akan poliartikular, tidak lagi monoartikular. Nah, untuk gout sendiri ini sebenarnya ada buku yang membahasnya menjadi 4 fase, ada buku yang membahasnya menjadi 3 fase. Di sini saya mengambil dari pedoman tata laksana gout yang dikeluarkan oleh perhimpunan rheumatoid arthritis kalau nggak salah. Pokoknya ini khusus untuk konsensus penata laksanaan gout di Indonesia. Dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama hiperurisemia, di mana di sini tidak ada gejala klinis. Kemudian artritis gout, diselingi interval tanpa gejala klinis, atau kita sebut intervalnya ini adalah sebagai fase interkritikal. Kemudian yang ketiga adalah artritis gout kronis. Nah, buku yang lain menyebutkan 4 karena apa? Karena interval tanpa gejala klinis ini tadi dimasukkan atau dibuat menjadi salah satu fase. Ya, sebenarnya tidak berbeda, cuman penamaannya saja. Ketika ini ada artritis gout akut, maka fase interkritikalnya dianggap sebagai satu fase lagi. Kita lihat satu persatu bagaimana itu interkritikal, kemudian hiperurisemia tanpa gejala klinis. Nah, ini perbedaannya. Yang pertama adalah hiperurisemia tanpa gejala klinis atau asimptomatis. Nah, ini tadi keadaan yang mendasari terjadinya gout. Walaupun dari sini tidak mesti semuanya akan bermanifestasi menjadi gout. Keadaan asimptomatis ini dia biasanya diketahuinya justru karena ketidaksengajaan. Misalnya ada orang yang melakukan cek darah. Nah, ketika cek darah itu maka baru ketahuan, oh kadar asam uratnya tinggi. Karena tadi asimptomatis. Simptom itu gejala. Berarti asimptomatis dia tanpa gejala. Jadi kondisi hiperurisemia itu nanti tanpa gejala. Ya, tidak ada gejala-gejala yang dirasakan oleh penderita. Terus juga tidak ada gejala artritis, tidak ada gejala atau munculnya topi, uroliasis itu tidak ada. Lalu setelah fase hiperurisemia asimptomatis ini, di mana tadi pasien tidak merasakan gejala, namun pada patofisiologinya nanti berubah menjadi kristal asam urat tadi yang menumpuk di sendi karena tidak dibuang lewat urin, maka pada akhirnya akan muncul serangan gout artritis akut. Nah, jadi dari fase asimptomatis dia akan muncul serangan pertama yang kita sebut ini adalah fase gout artritis akut. Di mana di sini keadaannya asam uratnya tidak terlalu tinggi ya. Lalu sifatnya eksplosif atau perjalanannya eksplosif, artinya apa? Artinya tiba-tiba gitu munculnya. Ya, tiba-tiba munculnya. Dan saya tadi sudah ceritakan kalau di akut itu dia masih monoartikular. Nah, ini kalau misalnya pada pria itu tadi ya 30-45 tahun, kemudian di usia 50 itu semakin besar juga resikonya.
Kemudian pada wanita justru pada saat pasca menopause munculnya serangan gout artritis akut ini. Sifatnya itu memang dia rasa sakit yang ditimbulkannya itu self-limiting. Ya, self-limiting dalam 10 hari. Ada yang tahu artinya self-limiting dalam 10 hari? Self-limiting dalam 10 hari artinya sebenarnya kalau tanpa diobati, dia bisa sembuh dalam 10 hari. Namun tentunya ini akan sangat mengganggu bagi pasien karena rasa sakit yang ditimbulkan. Jadi biasanya diberikan pengobatan pada fase ini, pada fase gout artritis akut, untuk menghilangkan rasa nyerinya. Dan ketika diobati, biasanya rasa nyerinya ini akan hilang dalam 3 hari, tidak perlu menunggu sampai berminggu-minggu. Nah, setelah serangan pertama tadi, baik itu kita kasih obat atau kita self-limiting aja, dibiarin aja sampai sembuh sendiri. Nah, dia akan masuk ke fase intercritical gout tadi. Ya, jadi fase intercritical gout adalah fase di mana terjadinya serangan pertama, kemudian lanjut ke nanti ke gout yang serangan selanjutnya, atau di sini kita posisikan sebagai gout kronis, ya, gout artritis kronis. Nah, di fase interkritikal ini biasanya tidak ada serangan, dan ini biasanya berlangsung lama, antara bisa 6 bulan paling pendek, tapi bisa sampai 2 tahun, bahkan ada yang mencapai 5-10 tahun. Di sini bukan berarti sembuh ya intercritical gout ini, namun keadaan hiperurisemia juga harus tetap ditangani kalau di sini, di fase intercritical gout. Lalu masuk ke gout artritis kronik. Nah, di sini sudah mulai muncul topinya tadi dan poliartikular tadi ya, poliartikular. Ini adalah fase serangan selanjutnya. Setelah tadi fase gout artritis akut sebagai serangan pertamanya, kemudian memasuki interkritikal, baru muncul serangan selanjutnya. Nah, untuk gejala-gejalanya, yang pertama ada rasa nyeri pada di sendi tadi, ya, pada daerah sendi, dan nyeri itu dirasakan terus-menerus. Nah, setelah rasa nyeri tadi dirasakan berkurang, maka pergerakan sendi tadi akan menjadi terganggu juga selama berminggu-minggu. Nah, karena tadi proses interkritikal tadi agak lama ya, jadi serangan gout selanjutnya nanti akan berlangsung lebih lama. Namun yang terjadi akan lebih banyak menyerang di sendinya karena poliartikular tadi ya. Kalau serangan pertama sifatnya kebanyakan monoartikular, serangan yang kedua lebih ke poliartikular. Selain nyeri tadi dia memang ada inflamasi ya, dan warnanya memang kemerahan. Jadi sendi yang terkena biasanya tampak bengkak tadi, kemerahan, agak hangat kalau dipegang ya. Agak hangat apabila dipegang dan nyeri bila ditekan. Kemudian kalau muncul topi itu juga biasanya agak lembek. Ya, jadi kemarin ada dari kelas mana ya yang hari Senin itu menanyakan topi itu bisa hilang atau tidak. Nah, topi itu setelah saya cari dia bisa hilang tapi lambat ya. Jadi ketika
asam uratnya nanti sudah berkurang, kadar urik asidnya berkurang, maka sitokin nanti akan bisa hilang sedikit demi sedikit. Lalu yang bisa kita lakukan adalah melihat pemeriksaan laboratoriumnya. Jadi dokter akan melakukan apa ya istilahnya, diagnosis ketika pasien sudah melakukan pemeriksaan serum asam urat. Jadi tidak serta-merta misalnya ketika merasakan nyeri, karena kalau nyeri di tulang ini kan macam-macam ya. Bisa karena osteoartritis kayak kemarin kan, bisa juga osteoporosis, dan kebanyakan memang kayak kondisi perurisemia, kemarin juga kita bicara tentang osteoporosis, itu sifatnya asimptomatis. Artinya pada awalnya itu tidak terasa apa-apa. Tapi ketika serangan, ketika sudah ada efeknya, baru ketahuan, oh ini osteoporosis, oh ini gout, gitu ya. Untuk pemeriksaan laboratorium, kita bisa melihat serum asam urat. Serum asam urat biasanya untuk pria di rentang 3,5 sampai 7 mg per desiliter, di wanita 2,6 sampai 6 mg per desiliter. Untuk keadaan lebih dari 7,5 atau pada wanita biasanya lebih kurang ya, melebihi rentang dari 6 itu sudah dikatakan kondisi hiperurisemia. Lalu yang kedua itu adalah leukosit. Tadi sudah kita bicarakan, leukosit ini sebenarnya adalah parameter yang lebih banyak digunakan untuk infeksi. Ya, untuk infeksi, namun pada keadaan gout, di mana terjadi inflamasi, kita juga bisa melihat adanya peningkatan leukosit. Ya. Jadi peningkatan leukosit itu mencapai 20.000. Di mana ini biasanya terjadi pada saat gout arthritis akut. Karena ketika pasien berada masih pada hiperurisemia asimptomatis tadi, maka si leukositnya itu masih di ambang normal, batas normal, yaitu sekitar 5.000 sampai 10.000. Karena inflamasinya kan tadi justru terjadi pada saat pembentukan kristal monosodium urat di sendi ya. Jadi leukositnya juga nanti meningkatnya ketika ada serangan itu tadi. Maaf, kita sampai jam berapa? Saya lupa. Izin menjawab sampai jam 15.40, Bu. Jam 15.40 ya. Dari jam berapa tadi? Jam 14 ya. Satu SKS berapa jam sih? 50 menit ya? Inggih, Bu. Satu SKS 50 menit. Oke. Nah, sekarang kita sedikit berbicara tentang posisi pada gout akut ya, atau serangan akut gout. Ada beberapa hal yang bisa memicu terjadinya serangan ini, di mana yang pertama itu adalah perubahan kadar asam urat yang mendadak, baik terjadi peningkatan atau terjadi penurunan. Nah, ini dapat memicu terjadinya serangan artritis gout akut. Lalu, kita tadi juga sudah bicara, salah satu faktor resikonya adalah penggunaan obat-obatan. Nah, jadi obat-obatan yang dapat meningkatkan kadar asam urat tadi, pada akhirnya juga dapat memicu terjadinya serangan gout akut.
Seperti tadi contohnya obat-obatan dalam hipertensi seperti diuretik diazid atau HCP, kemudian loop diuretik juga, kemudian heparin yang diberikan secara intravena. Heparin ini adalah antikoagulan, biasanya diberikan pada pasien yang mengalami hemodialisis, ya, biasanya rutin diberikan heparin. Kemudian siklosporin juga bisa meningkatkan kadar asam urat. Lalu kondisi-kondisi seperti trauma, kemudian operasi, dan adanya perdarahan itu juga dapat memicu terjadinya serangan akut gout. Nah, sebaiknya serangan akut gout ini harus ditangani, walaupun tadi sifatnya self-limiting atau bisa sembuh sendirinya. Namun, akan lebih baik kalau kita berikan penata laksanaan farmakologi supaya mengurangi rasa sakit si pasien. Tetapi untuk obat-obatannya itu memang ada beberapa yang kontraindikasi dengan beberapa penyakit atau keadaan pasien. Sehingga sebagai nantinya apoteker atau farmasis ketika melakukan dispensing obat terhadap pasien perlu mempertimbangkan ini, ya, perlu mendiskusikan kondisi pasien ini apabila terjadi kontraindikasi terhadap pasien tadi kepada dokternya. Jadi kita tidak boleh diam saja ketika misalnya diresepkan dan ketika kita tanya kondisi pasien baru ketahuan kalau pasien ini justru kontraindikasi dengan obat yang diberikan. Adik-adik kenal dengan DRP, Drug Related Problem? Sudah ada pelajarannya mungkin? Apa tadi Bu? Kada kedengaran. Drug Related Problem. DRP. Belum Bu, soalnya itu materinya di Pharmaceutical Care. Pharmaceutical Semester Care. 7. Semester 7. Oke, kita singgung sedikit ya. Drug-related problem itu adalah masalah-masalah yang biasanya dilakukan identifikasinya oleh apoteker yang hubungannya dengan penggunaan obat-obatan pada pasien. Kita biasanya melihat DRP itu dari mulai ada indikasi tidak ada terapi, kemudian ada terapi tetapi tidak ada indikasi, overdose, underdose, kemudian pemilihan obat yang tidak tepat, kegagalan menerima obat, bahkan bisa juga karena efek samping yang tidak diharapkan. Nah, ketika kita tadi melakukan evaluasi terhadap kontraindikasi, itu kira-kira masuk di DRP yang mana? Kita menyelesaikan di DRP yang mana? Dari yang saya sebutkan tadi. Kalau misalnya diketahui pasien ini tidak tepat tidak tepat mendapatkan obat ini karena ada komorbidnya. Artinya itu di DRP yang mana? Underdose bukan? Overdose? Bukan. Berarti apa? Pemilihan obat yang tidak tepat, ya. Jadi kebetulan nih saya nggak bikinkan kasus. Kalau kasus kan mungkin sudah pernah ya di farmakoterapi 2 atau 1 sudah pernah melihat kasus penyelesaiannya? Pernah, Bu. Pernah ya? Gimana penyelesaiannya kan menggunakan metode biasanya SOAP, ya, di mana S-nya subjektif, O-nya objektif, hanya asesmen. Nah, di asesmen ini kadang kita melakukan identifikasi terhadap DRP tadi. Ya, jadi melihat kondisi pasien disesuaikan dengan data subjektif dan objektifnya, nanti di asesmen itu kita masuknya ke DRP.
Apakah dia underdose, apakah dia overdose, atau justru obatnya tidak sesuai pilihannya karena kontraindikasi dengan keadaan pasien. Nah, ini kenapa saya titik beratkan seperti itu, supaya kalian-kalian calon farmasis nanti di tahun-tahun berikutnya ya, generasi penerus, supaya benar-benar paham dan tahu pentingnya ketika melakukan identifikasi terhadap pasien ketika melakukan dispensing. Karena obat itu juga ketika sampai di pasien tidak hanya ibaratnya diminum pasien, tapi keadaan pasien ketika menerima obat itu juga tanggung jawab kita. Ya, jadi kita harus identifikasi dulu nih pasiennya gimana. Sekarang kita coba masuk ke tata laksananya. Kita lihat dulu tujuan terapinya dari tata laksana ini. Yang pertama adalah untuk menghilangkan serangan akutnya tadi. Kemudian mencegah adanya serangan akut ataupun serangan berulang, dan mencegah adanya komplikasi terkait pengendapan kristal urik asid tadi, sodium urat tadi, yang terdapat di jaringan. Karena ketika kristal urat ini menumpuk, maka salah satu komplikasinya itu adalah terjadinya batu ginjal, dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal juga. Itu salah satu komplikasinya. Jadi diharapkan tidak sampai ke sana, ya. Jadi diharapkan GOUT ini bisa teratasi dan tidak ada komplikasi. Seperti biasa, tata laksananya ini sebenarnya ada dua, ada yang non farmakologi dan ada yang farmakologi. Nah, untuk farmakologi itu pertama kita bisa minta pasien untuk mengurangi makanan yang memang dianggap tinggi purin tadi. Ya, contohnya tadi seafood tadi, jeroan sebaiknya dihindari. Dan ini juga bisa edukasi buat kita sendiri, mengurangi makanan tinggi purin tadi sedini mungkin. Kemudian ketika pasien overweight atau berat badannya terlalu over gitu, kita harus mengedukasi pasien untuk menurunkan berat badan dan menjaga berat badan idealnya. Ya, jadi tidak hanya menyuruh menurunkan, tapi harus dijaga supaya berat badannya tetap ideal. Nanti pasiennya setelah bisa menurunkan berat badan bisa jadi gemuk lagi gitu kan. Terus pas ditanya kok bisa gemuk lagi Bapak atau Ibu? Nah kan disuruh menurunkan aja, tapi nggak disuruh jaga gitu ya. Nah, jadi harus dua hal. Dan idealnya. Lalu tadi kita juga sudah bicara salah satu faktor pemicu dari terjadinya serangan akut GOUT itu adalah trauma, ya. Sehingga kalau di sini salah satu cara untuk non farmakologinya, tata laksana non farmakologinya itu adalah melakukan olahraga. Namun olahraganya harus dihindarkan pada olahraga-olahraga yang sifatnya beresiko untuk trauma, ya. Jadi tidak boleh berlebihan, karena kalau nantinya ada trauma sendi, maka justru nantinya akan memicu terjadinya GOUT akut tadi. Jadi tidak diharapkan ya untuk latihan-latihan yang dapat beresiko trauma. Sama nih misalnya latihan atau sepak bola gitu ya, atau futsal, nanti jatuh atau
kena tendang apa sih namanya? Yang saya kurang paham ya kalau di sepak bola itu kan nanti bisa menimbulkan trauma di sendinya, di pergelangan kaki gitu. Nah, ini dihindarkan untuk orang-orang yang memang sudah memiliki gout atau hiperurisemia tadi. Usahakan pasien terhidrasi. Kalau di yang manusia atau kita-kita yang normal ini 2 liter per hari cukup ya biasanya. Namun kalau pasien yang menderita gout itu harus lebih banyak lagi, melebihi 2 liter per hari. Bahkan untuk meminum obat semacam allopurinol itu biasanya harus diiringi dengan minum banyak air putih, yang biasanya juga harus diedukasi oleh apoteker ya ketika melakukan dispensing obat. Disarankan untuk menghentikan kebiasaan merokok karena sudah diketahui hampir semua penyakit itu diawali dengan toksiknya rokok. Gitu. Jadi kalau memang pasien diketahui punya gout, dia juga diminta untuk menghentikan kebiasaan merokok. Di sini selain tadi makanan juga minuman ya, kayak alkohol karena dia juga dapat sebagai faktor resiko dan memicu tadi, maka juga harus dihentikan ketika ada pasien yang memang kebiasaannya minum alkohol. Lalu perlunya dilakukan kontrol secara rutin, apalagi kalau fasenya itu adalah fase hiperurisemia asimptomatis tadi, karena hampir tidak dirasakan gejalanya. Sehingga pasien harus rutin melakukan kontrol terhadap penyakitnya tersebut, terhadap kondisinya tersebut. Ini hiperurisemia teratasi atau tidak, nah itu ketahuannya ketika melakukan pemeriksaan serum uric acid tadi. Nah, untuk terapi secara farmakologi, kita bedakan menjadi 2 tadi. Yang pertama adalah ketika ada artritis gout serangan akut. Yang kedua, yaitu ketika fase serangan gout berulang, atau kita sebut fase kronis dan interkritikal. Untuk yang gout serangan akut, kita bisa menggunakan NSAID ya bila tidak ada kontraindikasi, kemudian colchicine, kemudian kortikosteroid intraartikular. Lalu untuk sendinya sebaiknya diistirahatkan ya dan diberikan obat antiinflamasi tadi NSAID, kemudian bisa juga menggunakan colchicine dan kortikosteroid intraartikular atau oral. Kortikosteroid intraartikular juga kita gunakan kemarin pada penyakit osteoartritis ya sebagai salah satu terapi adjuvan. Nah, tapi kalau di sini kortikosteroid intraartikular itu bukan sebagai terapi adjuvan atau terapi tambahan, tetapi salah satu alternatif terapi. Kapan Bu kita harus memberikan NSAID? Kapan kita harus memberikan colchicine atau kortikosteroid? Nah, inilah fungsi farmasi ketika mempelajari kondisi pasien. Nah, jadi ketika mempelajari kondisi pasien, kita dapat merekomendasikan obat yang tepat untuk pasien sesuai dengan kondisinya kepada dokter, walaupun tetap dokter yang mengambil keputusan obat mana yang diberikan ke pasien. Tetapi kewajiban kita untuk memberikan rekomendasi kalau kita mengetahui kondisi si pasien tersebut, misalnya kontraindikasi terhadap obat yang akan diberikan. Misalnya pasien hipertensi, mau dikasih NSAID. Nah itu NSAID gitu ya, maka kita harus konsultasikan ke dokter keadaan pasien ini. Siapa tahu ini tidak diketahui komorbidnya oleh dokternya, dan justru kita yang menemukannya. Lalu pada fase gout berulang, kita dapat memberikan allopurinol, kemudian
urikosurik ya, agen urikosurik ini dapat kita berikan, tapi pada fase gout berulang tadi. Tidak bisa kita berikan pada serangan akut karena dua obat ini tidak untuk menghilangkan rasa nyeri. Jadi adik-adik sekalian, kalau ditanya apa obat asam urat, nah, benar saja menyebut allopurinol, tapi kalau pada saat pasiennya kesakitan, itu justru asam urat itu tidak akan berfungsi untuk menghilangkan rasa sakitnya. Ya, jadi ketika serangan memang yang diperlukan adalah NSAID atau bisa diberikan colchicine atau bisa kortikosteroid intraartikular. Nah, ini adalah algoritma dari pasien yang mendapatkan serangan gout tadi. Jadi ketika pasien diketahui didiagnosis gout akut ya, serangan sakit tadi, maka kita harus melakukan edukasi dulu ke pasien tentang penyakitnya, kemudian melakukan screening tadi terhadap penyakit-penyakit komorbidnya, juga melakukan evaluasi obat-obatan yang sedang digunakan oleh pasien. Salah satunya yang kita harus hindari adalah, yang harus kita screening adalah fungsi ginjal si pasien. Untuk mengetahui fungsi ginjal pasien, parameter apa yang bisa digunakan oleh farmasi atau apoteker mengetahui bahwa pasien ini terdapat gangguan fungsi ginjal? Ada yang tahu? Gimana caranya kita mengetahui kalau pasien ini fungsi ginjalnya terganggu gitu? Dari mana kita mengetahuinya? Kois ada Kois ya namanya ya? Kois dia? Bu. Ya. Gimana kalau misalnya pasiennya kita ketahui gagal ginjal gitu, dari mana kita bisa tahunya? Dari pemeriksaan kreatinin serumnya lah, Bu. Kadar kreatinin. Kadar kreatinin serum sama kadar ureumnya, Bu. Ureumnya bisa, jadi biasanya kita farmasi itu melakukan perhitungan clearance kreatinin, ya, clearance kreatinin. Jadi kita melakukan perhitungan clearance kreatinin untuk mengetahui fungsi ginjal si pasien. Ketika nanti pasiennya mengalami fungsi ginjal yang sudah turun, bahkan sudah gagal ginjal, artinya ini di stage 5, biasanya pasiennya mengalami atau menjalani hemodialisis, maka kita harus menghindarkan colchicine dan antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Lalu kalau diketahui juga pasien mendapat terapi penghambat CYA3.346 dan P-glucoprotein, ini juga tidak bisa kita berikan si colchicine tadi sebagai terapinya. Nanti kita dapat menggunakan obat-obatan itu dengan mendasarkan pada beratnya serangan, kemudian jumlah sendi yang terlibat, dan lamanya serangan. Ada beberapa obat tadi yang bisa kita berikan. Yang pertama adalah non-steroid anti-inflammation, ya, NSAID. Nah, biasanya ini bisa non-selektif, bisa juga yang selektif. Nah, bisa kita tambahkan PPI, ya, proton pump inhibitor, jika memang dibutuhkan untuk menghindari efek samping
iritasi lambung. Lalu pilihan selanjutnya colchicine 1 mg, nanti kemudian di tapering menjadi 0,5 mg 1 jam kemudian, atau kortikosteroid oral prednisolon 30-35 mg, atau menggunakan injeksi kortikosteroid intraartikular. Atau bisa juga kalau memang sangat nyeri, bisa dikombin antara colchicine dengan NSAID atau colchicine dengan kontraindikasi terhadap 3 obat ini, baik NSAID, kemudian colchicine maupun jenis kortikosteroidnya. Maka kita bisa mempertimbangkan golongan penghambat interleukin 1, IL-1 ya, seperti anakinra untuk diberikan ke pasien. Tapi biasanya ini sangat jarang digunakan. Nah, lalu kita lihat resolusi klinisnya, apakah si pasien teratasi atau tidak serangan gout akutnya ini tadi. Nah, kalau sudah diketahui dapat teratasi, maka kita dapat memulai pemberian obat penurun kadar asam urat dan profilaksis untuk serangan. Nah, ini adalah algoritma untuk pengelolaan hiperurisemia pada pasien gout. Artinya kita setelah tadi proses meredakan nyeri si pasien tadi, ya, memilihkan obat untuk pereda nyeri si pasien tadi sesuai dengan keadaan si pasien, maka lanjut setelah nyerinya teratasi, kondisi gout akutnya teratasi, lanjut ke pengatasan pengelolaan hiperurisemia pada pasien gout. Nah, awalnya sama, dilakukan cek kadar asam urat dan diketahui apakah ini kondisinya hiperurisemia atau tidak. Lalu sama-sama dilakukan edukasi ke pasien dari modifikasi gaya hidup, kemudian screening penyakit komorbid, dan evaluasi obat yang dapat menyebabkan hiperurisemia. Contohnya tadi adalah golongan diuretik, ya. Jadi kita perlu melakukan screening dulu, nih, evaluasi dulu si pasien. Oh, ternyata si pasien menderita hipertensi yang selama ini pengobatannya menggunakan diuretik. Maka yang perlu dilakukan adalah tentunya obat hipertensinya harus diganti karena pasiennya terkena gout tadi yang justru nanti akan diperparah oleh adanya diuretik. Untuk terapi pencegahan itu bisa kita mulai dengan menurunkan kadar serum asam uratnya, pemberian allopurinol 100 mg. Namun, sekali lagi, allopurinol juga perlu dilakukan penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Jadi nanti kalau kalian lihat di buku kayak DIH, itu ada pengaturan dosisnya. Jadi, kalau nanti bekerja di rumah sakit, lihat pasien dengan fungsi ginjal yang turun, kita bisa evaluasi obatnya dan lihatnya di mana. Ya seperti DIH itu, berapa persen penurunannya yang perlu dilakukan. Kalau targetnya tercapai, bisa dilanjutkan. Namun kalau tidak tercapai, kita bisa berikan alternatif lainnya, yaitu febuxostat atau agen urikosurik. Bisa salah satunya. Kalau belum tercapai juga, bisa kita kombinasikan antara agen urikosurik ini dengan penghambat santin oksidase, atau yang di sini kita obatnya adalah allopurinol. Nah ini ya, untuk NSAID itu biasanya digunakan untuk
serangan gout akut. Nah, dan diketahui toksisitasnya minimum, namun hanya untuk penggunaan jangka pendek. Untuk FDA sendiri ada beberapa jenis obat yang direkomendasikan, antaranya indomethacin, naproxen, dan Solinda. Tapi selain 3 di atas ini, kita juga bisa menggunakan obat NSAID lainnya seperti ibuprofen, ketoprofen, naproxen, dan piroxicam. Ya. Jadi kalau dilihat di sini ibuprofen dosisnya 400 sampai 800 mg 3 kali sehari. Kemudian indomethacin 50 mg 3 kali sehari. Nah, kalau dilihat naproxen, di sini naproxen kita perlu loading dose sebagai dosis awalnya, baru kemudian di tapering 250 mg tiap 8 jam. Kemudian piroxicam juga bisa diberikan dosis tunggal 1 kali sehari atau dosis terbagi masing-masing 10 mg 2 kali sehari. Kemudian kortikosteroid yang tadi juga digunakan untuk serangan gout, ya, serangan gout akut. Ini sebenarnya efikasinya setara saja dengan NSAID dan dapat diberikan 2 cara. Untuk yang IV bisa secara sistemik, kemudian atau bisa diberikan secara injeksi intraartikular. Nah, secara sistemik biasanya diberikan pada saat serangan poliartikular. Namun kalau misalnya monoartikular saja, kita bisa berikan injeksi intraartikular saja. Untuk obat-obatan yang digunakan, kortikosteroid yang digunakan ada prednison tadi ya, yang oral, kemudian metilprednisolon, dan triamcinolon. Kalau kalian ingat kemarin, triamcinolon ini juga digunakan sebagai injeksi intraartikular pada pasien osteoartritis. Nah, sekarang kita bicara colchicine, ya. Colchicine jadi tadi sudah digunakan juga sebagai salah satu terapi pada pasien yang mengalami gout akut, ya. Toksisitasnya juga rendah, namun banyak efek samping obatnya. Seperti efek samping gastrointestinal, pasien bisa mengalami mual, muntah, dan bahkan perdarahan pada saluran cerna. Kemudian ruam, kemudian kerusakan ginjal dan hati, alopecia, dan neutropenia. Artinya neutrofilnya jumlahnya semakin menurun. Neutrofil salah satu komponen pada sel darah putih, ya. Dosis colchicine itu diberikan 0,5 sampai 1,2 mg, kemudian diikuti 0,5 mg tiap 2 jam sampai nyerinya mereda, maksimum 6 mg. Nah, untuk profilaksis jangka pendek, bukan untuk jangka panjang, bisa nanti menemani si allopurinol atau agen urikosurik, ya. Jadi kalau memang ingin profilaksis terjadinya serangan berikutnya, biasanya ini di gout arthritis kronis, itu bisa dikombin dengan allopurinol dan urikosurik, namun ingat dalam jangka pendek. Kalau diberikan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal yang ringan, dia tetap perlu dilakukan penyesuaian dosis. Berapa penyesuaian dosisnya, kalian bisa lihat di buku-buku standar seperti DIH tadi ya. Namun kalau diberikan pada pasien yang gangguan fungsi ginjalnya sudah berat, sebaiknya dihindarkan ya, karena tidak memungkinkan untuk diberikan kepada pasien yang dengan gangguan fungsi ginjal yang berat. Sekarang kita bicara tentang obat-obatan yang digunakan pada fase gout kronis dan fase interkritikal, yang tadi tujuannya adalah untuk mengelola kondisi hiperuricemianya atau menurunkan kadar asam uratnya. Yang pertama adalah xanthine oksidase inhibitor. Ini obatnya yang paling terkenal adalah allopurinol. Dan ini juga salah satu obat yang satu-satunya obat yang disetujui di Amerika Serikat untuk menghambat sintesis asam urat.
Nanti kita berikan 1 kali sehari, dimulai dari dosis terendah 100 mg per hari. Lalu dititrasi dengan interval 1 minggu sampai tercapai target. Ada yang kurang paham dengan titrasi ini, proses titrasi ini? Sudah paham semua? Istilah titrasi? Kalau sudah paham semua, saya tidak jelaskan. Ya, jadi pasiennya dilakukan titrasi pemberian allopurinol. Sudah paham semua proses titrasi? Titrasi dosis? Maksudnya tuh ditingkatkan nggak Bu dosisnya Bu? Iyalah. Ditingkatkan dengan cara seperti apa? Ditingkatkan bertahap gitu Bu. Ya, jadi kalau dititrasi jangan sampai nanti disamakan dengan proses di uji kimia analisis ya. Sebenarnya prosesnya sama-sama kan di kimia analisis juga perlahan, kemudian sampai dilihat perubahan warna. Nah, di sini juga kita bisa titrasi dosis sehingga mencapai dosis maksimum kalau memang targetnya tidak tercapai. Nah, di sini intervalnya bisa 1 minggu ya untuk allopurinol. Jadi 100 bisa dinaikkan menjadi 150, dilihat lagi tercapai atau tidak penurunan penurunan si asam uratnya tadi. Ya. Kemudian dosis maksimumnya bisa sampai 900 mg. Artinya titrasi dosis yang bisa kita lakukan itu bisa mencapai 900 mg per harinya. Namun hal ini sangat-sangat jarang digunakan ya biasanya. Nah, untuk pasien dengan gangguan ginjal ini biasanya diturunkan dosisnya ya mencapai 50 mg per hari. Lalu ada febuxostat ya. Ini juga sama, perlu titrasi dosis juga, di mana kita berikan dulu dosis terendahnya 40 mg per hari, dititrasi dalam 2 minggu apabila kadar serum uratnya tidak sampai mencapai target. Ya, artinya ketika uric acidnya mau diturunkan itu masih tetap tinggi, maka kita bisa titrasi dosisnya dengan batasan 80 mg per hari. Yang perlu diperhatikan di penggunaan febuxostat ini adalah fungsi hati si pasien. Jadi kalian bisa perhatikan SGPT, SGOT-nya, ya fungsi livernya. Kemudian juga harus memperhatikan kondisi seperti fatigue, anoreksia, jaundice ya, si pasien jadi kuning. Kemudian urinnya apakah berubah menjadi pekat atau tidak. Nah, ini juga salah satu hal yang bisa dilakukan untuk melihat fungsi hati. Agen urikosurit salah satunya adalah probenesid ya. Sama juga lakukan titrasi dosis dari pemberian dosis awal. Dan harapannya sebelum dilakukan titrasi itu pasien juga dilihat apakah ada gangguan fungsi ginjal atau tidak. Ya, jadi kita harus melihat serum kreatininnya untuk melakukan perhitungan clearance kreatininnya. Yang unik di sini ada losartan dan fenofibrat. Ya, losartan dan fenofibrat ini sebenarnya off-label-nya. Jadi untuk dosisnya tidak ada anjuran dosis, namun dia berperan sebagai agen urikosurit juga. Sehingga losartan itu salah satu obat di
hipertensi di golongan angiotensin reseptor blocker, KRB ya. Jadi bisa digunakan pada pasien yang punya komorbid hipertensi. Jadi kita bisa mengendalikan hipertensinya, tapi juga bisa menurunkan kadar asam uratnya. Lalu ada penofibrate ya. Penofibrate di sini biasanya digunakan sebagai obat kolesterol atau anti hipertrigliserid. Nah, sehingga kalau kita berikan penofibrate itu selain untuk menurunkan kadar trigliseridnya, juga bisa untuk menurunkan kadar uric acidnya tadi. Kemudian yang terakhir itu adalah enzim urat oksidase, namun ini belum ada di Indonesia. Jadi untuk tata laksana yang dikeluarkan oleh Indonesia ini sebenarnya tidak digunakan ya, peglotikase. Diberikan 8 mg IP selama 2 minggu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang hiperurisemia. Sisa 2 menit, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Nah, yang penyakit GERD itu Bu, bisa terjadi di anak-anak perempuan yang di usia 10 tahun, di bawah 10 tahun, Bu. Soalnya aku pernah melihat, jadi anak-anak itu dari usia 5 tahun tuh sudah ada benjolan kayak GERD tuh Bu di kakinya. Sampai ini usianya sudah hampir 8 tahun masih ada Bu. Jadi itu termasuk GERD lah Bu. Apa sih Bu? Ya, sebenarnya kita tidak bisa mendiagnosis bahwa itu GERD atau tidak, karena satu tadi kita udah belajar di sini untuk tahu itu GERD atau tidak bisa hanya melihat dari munculnya topi tadi. Ya, jadi harus melakukan pemeriksaan serum kadar asam uratnya, uric acidnya. Ya, kadar serum asam uratnya harus diperiksa dulu apakah tinggi atau tidak. Jadi kita nggak bisa mengkategorikan itu GERD atau tidak sebelum kita tahu kadar asam urat si anak itu tadi, gitu. Ya, jadi itu sih jawaban saya. Tidak bisa tidak bisa tidak bisa diterawang lah ya. Nggak mungkin saya bilang diagnosis karena kita bukan dokter bahwa itu GERD atau tidak, perlu pemeriksaan. Tapi kalau ada benjolan seperti itu, sebaiknya, apalagi masih anak-anak, sebaiknya diperiksakan ya, supaya benar-benar diketahui penyebabnya apa. Karena kalau dihubungkan ke GERD juga agak-agak ini ya. Pertama, dia ngerasain nyeri atau enggak. Kedua, GERD ini lebih berpotensi pada pasien yang usianya dewasa menuju lansia gitu. Jadi kalau anak-anak sebaiknya diperiksakan sih kalau memang ada benjolan itu, belum tentu GERD. Ya. Paham Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini bisa diserap dan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada